Halo, jumpa lagi dengan saya Insan Gunawan. Kali ini saya akan membawakan materi frame generator, salah satu fungsi desain akselerator yang ada di Autodesk Inventor. Kita akan modeling berupa rangka profile seperti siku, hollow gitu kan, pipa, dimana nanti kita akan menggunakan fasilitas frame generator ini. Sebelum kita buka inventornya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, bahwa ada 5 langkah utama sini yang saya highlight, bahwa langkah penting membuat sebuah modeling dengan frame generator itu, pertama dia ada di lingkungan assembly, environmentnya adalah assembly. Jadi batang-batang ini ada di lingkungan assembly, nanti akan bisa dia menjadi satu part yang terakit dalam lingkungan assembly. Nah, kemudian kita juga membutuhkan skeletal model atau model yang menjadi acuan dari bentuk susunan rangka ini. Nah, yang nantinya modelnya harus adaptif ya, di mana modelnya berubah, misalnya rangkanya juga susunannya akan berubah. Kemudian setelah kita punya skeletal model, kita baru bisa memasukkan batang-batangnya atau framenya, profil framenya seperti apa, bentuknya siku atau L ya, atau kanal C atau UNP atau H-beam, standarnya standar ISO, ANSI dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah end treatment atau perlakuan ujungnya. Biasanya kan weldingnya nanti ya, kalau untuk fabrikasi seperti apa, ada knocking, ada meter gitu ya. Jadi end treatment pada ujung-ujung rangka tersebut. Dan yang terakhir yang saya highlight adalah change atau edit frame. Jadi misalnya kita akan edit baik ukurannya, peletakannya. Nah, kelima yang poin highlight ini akan sering bolak-balik ya, akan sering digunakan ketika kita menggunakan frame generator di Autodesk Inventor. Nah, baik, kita buka langsung inventornya. Saya sudah siapkan di sini, sudah dibuka. Kita new file atau langsung di assembly sini boleh. Atau untuk memastikan kita buat klik new file, kita gunakan metric mm, kemudian kita create sini. Oke, kita langsung masuk pada file baru di lingkungan assembly karena kita langsung template-nya assembly. Nah, di sini belum ada apa-apa, belum di save gitu ya, masih namanya assembly 1, belum ada part yang kita masukkan. Biasanya kan kalau kita assembly langsung place gitu ya, kita kalau down to up desain itu misalnya masukin part gitu ya, di sini baru dirakit. Nah, di sini untuk frame generator kita bisa membuat skeletal modelnya di lingkungan assembly. Jadi walaupun kita punya assembly, kita bisa membuat part baru. Di sini ada tombol create. Kita klik saja, kasih nama misalnya skeletal 1, skeletal 01, saya buatkan. Standarnya saya pakai milimeter. Nah, standar milimeter part. Oke. Kemudian kita oke. Pilih bidang acuannya, saya pilih bidang XY. Oke. Nah, di sini langsung dimasuk ada sebuah part namanya skeletal 1, tapi part ini kan masih kosong ya, baru filenya aja, belum ada modelnya. Maka kita akan membuat model sederhana, misalnya sebuah box. Di sini akan saya buat sebuah box sebagai model acuan nantinya membuat model rangka batang gitu ya. Dengan frame generator saya buat dulu misalnya ke sini 500, kemudian tingginya saya buat 600. Oke, finish sketch seperti biasa. Kemudian saya extrude dengan panjang lebarnya kan 1000 panjangnya. Oke. Nah, ini sebuah model yang menjadi acuan. Nah, kemudian saya juga ingin membuat yang nanti akan dipakai, misalnya saya buat dulu aja di sini sebuah garis. Mungkin nanti akan bertanya buat apa garisnya, nggak apa-apa. Saya buat dulu aja sebuah garis misalnya di sini gitu ya. Garis sembarang gitu.
supaya nanti bisa dipahami untuk latihan skeletal model ini. Oke, jadi saya punya sebuah part, satu ekstrusi dan satu buah sketch yang hanya ada garis seperti ini aja. Oke, seperti ini kurang lebih tampilannya. Kemudian saya sudah selesai partnya, saya kembali ke assembly karena ini yang aktifnya masih di part yang skeletal 01 ini. Perhatikan. Nah, saya kemudian return kembali ke assembly, ketutup semua kan. Nah, di sini pun yang aktif adalah menu assembly. Di ribbonnya segini. Nah, kemudian saya ingin membuat desain akselerator ini, insert frame di sini, masuknya di sini. Langkah selanjutnya, sebagaimana saya bahas tadi di awal, bahwa pertama kita assembly di menu lingkungan assembly, skeletal model itu yang box tadi, yang box yang ada garisnya. Kemudian selanjutnya insert frame. Jadi kita udah 2 langkah ini, kemudian insert frame, kita masukkan ke insert frame. Ya, insert frame ada di bagian desain akselerator di sini, insert frame. Ini bagian frame generatornya kok daerahnya di sini semua. Kenapa yang lainnya belum aktif? Karena kita belum punya frame. Maka langkah pertama adalah memasukkan frame atau rangka batang ke dalam file kita, file assembly kita. Oke. Nah, kemudian coba kita masukkan klik insert frame di sini. Inventor minta file assembly-nya di-save dulu kalau belum di-save karena di sini masih assembly file ya. Oke, kita yes aja. Kita save namanya frame 1, bebas ya namanya ya. Frame 001 misalnya gitu kan. Kita simpan, jangan lupa simpannya di mana, perhatikan ya. Oke. Nah, langsung muncul menu insert frame gitu kan. Kalau udah di-save, kalau filenya sebelum sudah di-save, ini akan langsung muncul, nggak nanya lagi. Tapi karena kita tadi belum di-save, maka tadi kita simpan dengan nama frame 01 udah berubah ya, dan langsung muncul menu insert frame. Nah, di sini kita lihat pilih mau taruh di mana frame-nya, placement-nya. Saya pilih di sini gitu kan, untuk rangka batangnya mengacu pada model ini. Ingat, ini adalah box sebagai acuan untuk menyimpan rangka batang tadi. Simpan aja, misalnya saya pilih ujung sini yang pendek deh, atau yang paling dekat dulu yang sini gitu ya, kelihatan. Nah, bentuknya batangnya bisa siku, bisa UNP atau kanal C, perhatikan. Bisa macam-macam, bisa pipa gitu kan, bisa besi padat, bulat padat gitu. Macam-macam. Ini bisa bentuknya dipilih. Misalkan saya supaya terlihat bagaimana pengaturan, saya pilih siku di sini. Nah, kemudian standar yang saya gunakan standar apa gitu, ada ANSI segala macam. Nanti silakan nanti dipelajari, digali lagi. Sementara saya di sini pilih ISO. Di standar ISO pun family-nya ada beberapa jenis standar ya. Ada siku yang sama panjang, ada yang beda panjang gitu kan, macam-macam. Saya pilih yang sama panjang. Kemudian ukuran sikunya di sini ada 20 kali 20 kali 3, maksudnya panjang ke sininya tuh lengannya ini 20 mili kali 20 mili, tebalnya 3 mili nominal. Saya ingin ganti ke siku 40 kali 40. Ya, tebalnya 3 mili juga misalnya. 40 bisa di-scroll sini. Nah, tebal 3 mili, materialnya steel matte. Tampilannya boleh diwarnain, pilih di sini atau sesuai material saja. Oke. Nah, kemudian ada masalahnya adalah di sini saya penempatan posisinya nggak begini sikunya. Saya ngadepnya ke dalam misalnya. Di sini ada tanda panah. Perhatikan ketika saya putar, ini angle-nya berubah di sini. Nah, saya mau angle-nya ngadep ke sana gitu ya. Sesuai pojok sininya 80. Nah, kemudian titik-titik ini apa? Perhatikan, yang titik merah di garis biru. Kalau saya tampak kanan di sini, saya zoom. Perhatikan ini bahwa penempatannya ngikutin di center angle-nya ini atau sikunya ini. Saya bisa pilih penempatannya di sini gitu kan. Ngikutin di boxnya gitu kan. Atau mungkin di sini. Ini titik acuan penempatannya. Boleh pilih di mana. Oke, saya pilih sudut itu. Perhatikan. Kalau sudah oke. Maka kita berhasil menempatkan sebuah siku dengan nama filenya ini. Oke. Nah,
Pada waktu penamaan ini ada menu, ini secara otomatis kita bisa langsung oke. Cuma kalau misalnya kita mau customize nama filenya apa, ini bisa. Tapi ya lebih enak ngikutin aja lah ya. Ini display name-nya bukan standarnya ISO SIKU 40, lalu panjangnya 500 sudah ketahuan nih. Ini nama filenya apa? Otomatis diberi nama oleh inventor gitu kan. Kita oke aja di sini nggak apa-apa. Dia tampil sebuah siku yang menempel di box ini. Nah, kalau boxnya pandangannya mengganggu si skeletal ini, kita bisa visibility-nya dinonaktifkan seperti ini. Hanya saja saat ini kan kita masih membutuhkan ya untuk menjadi acuan rangkanya. Nah, maka kita tampilkan lagi, kemudian kita buat insert lagi frame member selanjutnya atau rangka batang selanjutnya. Kita insert frame member. Ini masih siku pilihan yang tadi, perhatikan yang berikutnya alhamdulillah ini otomatis langsung ngadep ke dalam. Nah, kita bisa oke. Kita bisa tanda plus ini bisa klik aja di sini. Nah, oke, gitu kan. Bisa juga kita klik di sini. Perhatikan, bisa kita berikutnya. Oke, gitu kan. Yang ini juga bisa seperti ini, gitu kan. Oke, plus gitu kan, bisa ngikutin dia ngadep ke dalam semua. Nah, Pak itu kelamaan misalnya, oh saya kelamaan Pak, kalau satu-satu saya mau pilih sudutnya semua sekaligus bisa, cuma terkadang menghadap si frame membernya menghadapnya belum tentu sesuai keinginan. Misalkan saya akan membuat di vertikal ini saya insert frame ya sekaligus misalnya. Perhatikan, yang ini menghadapnya ke sini, yang ini kan keluar ya. Gak apa-apa, bisa nggak begini? Saya pilih aja dulu semua. Ya silahkan aja, nggak masalah. Kalau mau milihnya sekaligus begini juga nggak apa-apa. Nah, misalnya begini, kita oke dulu. Oke. Nah, ini akan aja yang berbeda seperti ini, gitu kan? Nah, apa yang terjadi kalau seperti ini? Nah, kita kan udah perhatikan di paparan awal saya bahwa setelah insert frame ada namanya change sama edit frame ya. Nah, ini kita loncat sedikit, itu bisa kita edit gitu ya. Bisa kita edit ini posisinya gitu kan. Posisinya bisa kita edit dengan cara kita misalnya klik yang ini, kita double klik, kemudian klik kanan, edit with frame generator. Yang kita edit adalah posisinya saja, misalnya ngadep ke dalam. Nah, seperti ini. Nah, supaya dia menjadi pojoknya seperti ini gitu kan. Kalau sudah saya edit yang ini gitu kan. Perhatikan, karena waktu insertnya bersamaan, waktu diputar ini berputar semua gitu kan. Nah, ini mungkin salah satu kelemahan ya. Nah, paling kalau mau kita oke dulu, kemudian kita edit satu-satu. Jadi ini ada perbedaan kalau saya tadi insert sekaligus atau satu-satu ya. Nah, kalau mau editnya pun, kalau mau bagus ya satu-satu lagi gitu kan. Nah, misalnya seperti ini. Kurang dekat kelihatan ya, kurang kelihatan misalnya. Oke, di zoom aja. Nah, ini kan bisa dilihat di sudutnya 90 derajat. Oke, mana lagi yang belum? Ini udah oke, ini ngadepnya sudah oke. Nah, kalau sudah oke, kita kembali lagi ke atas. Nah, ini frame-nya sudah jadi. Nah, masih kurang. Untuk bagian bawah saya juga ingin masukkan frame-nya. Di bawahnya ada frame. Nah, sekalian ya, di sini juga ada garisnya kelihatan. Nah, untuk bagian bawah kita coba masukin lagi insert frame. Kita bisa pilih sudut ini, sudut-sudut objek gitu kan. Oke, ngadepnya ke sana. Misalnya saya mau yang ini ngadepnya ke atas gitu kan. Perhatikan. Kemudian oke, saya yang ini ngadepnya ke sana gitu kan. Oke, yang ini dia ngikut. Oke, nah ini ikut. Ini karena bentuknya siku, jadi kita mesti perhatikan menghadapnya kemana yang kita inginkan. Kalau mungkin bentuknya pipa lebih mudah di center aja ya, dia kan bulat gitu, atau mungkin hollow segi 4 gitu ya, pipa segi 4. Oke, nah ini
keempatnya sudah semua sudutnya sudah semua saya masukin berdasarkan box tadi. Nah, ada garis yang masih sketch ini juga bisa dijadikan acuan. Saya misalkan masukin di sini gitu kan, siku ini bisa seperti ini. Menghadapnya ke bawah, misalnya saya mau sikunya nanti ngelasnya ke bawah gini misalnya gitu kan. Nah, bisa lah seperti ini. Oke. Kemudian saya pun mau yang ini pun jadi acuannya. Kita lihat dari samping. Udah oke lah seperti ini misalnya gitu kan. Oke. Nah, ini sudah jadi semua. Nah, bagaimana kita untuk memperlihat lebih jelas seperti tadi di awal, saya ingin nonaktifkan visibility ininya. Nah, kita sudah punya sebuah rangka frame struktur profil gitu kan dengan menggunakan besi siku seperti ini. Nah, oke, ini. Nah, karena ini adaptif, saya bilang karena tadi ini adaptif, skeletal modelnya misalkan kita ingin edit ya. Ingin edit boleh kita double klik skeletal modelnya. Saya misalkan mau edit si sketch ini gitu kan. Si posisi yang garis ini saya maunya dia di tengah. Kita geser misalnya ini ke tengah gitu kan. Yang ini juga ke tengah. Nah, gitu kan. Maka karena dia adaptif, ketika kita geser dia ikut si frame-nya ngikutin skeletal modelnya. Nah, itu gunanya skeletal model itu ya. Karena dibuatnya di assembly, kita bisa buat edit langsung dengan mudah. Oke. Ini sudah punya. Saya visibility-nya saya nonaktifkan lagi. Yang boxnya ini seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menggali fitur-fitur end treatment, yaitu yang seperti dijelaskan di sini. End treatment perlakuan ujung pada rangka batang kita. Oke. Nah, end treatment yang pertama ingin saya cek di sini adalah pertama saya ingin menghubungkan yang bagian atas dulu ini. Ini kan masih bertumpuk nih. Beradu semua ya ujung-ujung sikunya gitu. Nah, saya ingin menggunakan meter gitu kan. Pertama saya ingin menggunakan meter. Meter itu adu manis kalau kata orang Bandung gitu kan. Nah, ini dengan ini perhatikan saya oke. Mau dikasih jarak nggak? Misalnya jaraknya 0. Nah, atau jadinya adu manis seperti ini. Nah, kemudian yang penyangga ini juga masih lebih kan tiangnya. Saya menggunakan corner join misalnya gitu kan. Saya menggunakan yang kuningnya seperti horizontal, yang dipotong yang ini. Oke. Perhatikan loh. Yang vertikal sikunya cuma mentok sampai di sini. Seperti ini. Nah, gitu kan. Lakukan editing yang sama pada semua sudut-sudut ini gitu kan. Nah, kalau yang bawah misalnya yang ini tadi adu manis yang ini misalnya gitu kan. Kalau yang bawah saya maunya ketemu aja gitu kan. Ini dengan ini ya sama gitu kan. Saya gunakan meter atau corner join. Corner join saya pilih ininya. Nah, misalnya ini. Kan segini, kemudian yang bawahnya adu manis lagi meter. Nah, oke. Ya, seperti ini ya. Silahkan dilatih, dicoba gitu kan. Nah, atau pada kasus seperti ini misalkan saya nggak jadi ingin dipanjangin, ini jadi yang ini nggak jadi dipotong misalnya gitu kan, nggak jadi di meter gitu kan. Nah, saya ingin panjangin, ini menjadi sebuah olah-olah ini menjadi meja, saya ingin dipanjangin gitu kan, panjangin ujung ini gitu kan. Berapa dipanjanginnya gitu kan, panjangin 100 misalnya gitu kan. Perhatikan. Bisa saya sekaligus panjangin 4-4-nya. Oke. Kasus yang bawah saya buat seperti ini. Nah, ini adalah perpanjangan menjadi sebuah kaki meja misalnya gitu kan. Nah, bisa seperti ini. Nah, kemudian bagaimana dengan yang si kaki-kakinya, silakan dicoba untuk sambungannya. Misalkan sambungannya saya pengen buat yang satu ngenok, yang satu ketemu gitu ya.
di dalam gitu kan, atau mungkin kita ingin geser. Nah ini kan bisa kita buat segala macam, sambungan-sambungan di sini bisa kita lakukan. Coba saya selesaikan dulu. Misalnya yang ini ya, yang ini ingin ke dalam 3 mili. Ini kan perlu digeser nih, perlu trik sedikit. Karena kalau siku ini kita adu manis dulu misalnya. Ini dengan ini adu manis ya. Oke, kita jadikan dulu yang bawah ya. Ini adu manis, kemudian yang meternya ini adu manis. Kemudian maaf, meter dulu adu manis yang ini dengan ini. Nah, kita pengen misalnya ini agak ke dalam gitu ya, agak ke dalam geser sikunya. Maka kita lakukan editing. Misalnya kita klik di sini, edit with frame generator. Nah, di sini ada offset A, offset B. Perhatikan. Kalau saya masukkan offset A-nya 3 mili, maju ke sini. Jadi dia nanti akan keluar. Masukin oke. Kemudian yang ini kita edit juga, edit frame generator. Kita tinggal edit offsetnya yang mana. 3 mili kan, maju kan, kelihatan oke. Kita edit yang ini misalnya gitu kan, edit with frame generator, kita offset 3 mili. Arahnya ke sana berarti minus. Nah seperti itu ya. Kalau arah berlawanan berarti pakai minus. Perhatikan yang ini juga kita buat, kita edit menggunakan edit frame generator, jaraknya 3, seperti ini. Perhatikan, oke. Nah seperti ini gitu kan. Jangan keasikan, simpan dulu file kita save dulu filenya supaya aman ya, jangan terjadi sesuatu. Oke, nah selanjutnya kita setelah tadi memajukan posisi, jadi kita udah banyak ya, udah mulai meter tadi, kemudian juga corner join. Nah ini kita juga bisa majukan posisinya seperti itu, seperti tadi ya 3 mili ya, karena ingin misalnya ini di dalam gitu supaya ngelasnya seperti ini. Nah bagaimana kalau misalnya saya ingin mengedit yang ini, yang apa namanya, mengedit yang palang tengah ini. Ngadepnya misalnya saya ingin ketemu sini nih, adu manisnya misalnya. Coba ya, kita coba. Atau memang udah pas begini, boleh nih. Ada yang kelebihan seperti ini tuh tinggal kita trim misalnya, trim menggunakan ini. Kemudian yang yang dipotongnya kita pilih nih, oke. Dia motong gitu kan. Atau mau kita balik si sikunya ya. Sikunya saya ingin balik, ingin ngeliatin. Sebenarnya mungkin lebih mudah ngelasnya begini ya. Tapi ini karena latihan frame. Jadi seperti tadi latihan menggeser segala macam. Jadi ini kebutuhannya untuk latihan lah. Kalau masalah pabrikasi di lapangan nanti harus konsultasi dengan ahlinya ya. Nah saya ingin misalnya mau memutar ini, saya edit dengan frame generator, kemudian saya putar gitu kan, saya putar ke mana, ke arah sini. Salah, maaf, saya ulang lagi. Saya edit dengan frame generator, kemudian saya putar, ngadepnya ke sana misalnya gitu kan. Nah seperti ini, dan ini saya mau di tengah gitu, posisinya mau di tengah. Nah seperti ini gitu kan, sikunya tuh ada di tengah-tengah tuh. Kemudian oke. Nah ini agak kompleks sedikit, misalnya ini kurang panjang ya, jadi kita bisa mengedit beberapa perlakuan pada satu batang. Kalau tadi kan meter aja, nah ini batang yang ini kita edit 2 kali. Pertama saya panjangkan, misalkan saya panjangkan sampai ketemu ini, bidang ini. Nah dia panjang kan, oke. Nah kemudian batang ini juga saya potong. Saya potongnya gimana?
saya menggunakan notch, ngenok lah kalau kata orang Bandung, ngenotch gitu kan, pakai notching. Nah, yang dipotongnya yang mana? Yang ini pilih profil notchingnya mana notch. Nah, saya pilih yang siku ini. Perhatikan. Nah, di sini ada jarak, misalnya kalau biasanya 0 gitu, berarti nempel dia. Nah, kalau saya ingin jarak biar kelihatan ya, saya beri jarak 5, hasilnya misalnya seperti ini. Oke, nah biar kelihatan notchingnya. Seperti itu maunya gitu kan. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini sudah jadi frame generator awal kita dalam membuat frame berdasarkan skeletal sebuah box tadi. Nah, itu poin-poin dalam pembuatan frame generator. Bagaimana misalnya tadi cengnya itu masih berupa geser-geser posisi edit frame-nya ya. Saya ingin misalnya mengganti anggota membernya nih, jadi profilnya. Saya tinggal double klik lagi kayak tadi. Misalnya yang ini ingin saya buat ganti bukan pakai siku gitu kan. Edit frame generator ini menggunakan misalkan hollow square, tapi di sininya ISO-nya standarnya menggunakan square yang segi 4 sama panjang ya. Nah, bujur sangkar. Panjangnya pun mungkinnya sama 4 kali 4, tebalnya 2 mili aja deh gitu kan. Nah, seperti ini. Oke. Yes. Nah, seperti ini. Bagaimana mengganti 4-4-nya? Sepertinya saya pilih sekaligus misalnya gitu kan. Saya pilih 3 ini, edit with frame generator. 3 ini saya langsung ganti dengan square ini bisa. Saya pilihnya yang square, ukurannya juga 40-40. Jadi saya bisa ganti sekaligus 3 gitu. Tadi kan contohnya 1 gitu ya. Oke. Yes, gitu kan. Nama filenya juga dibuatkan lagi otomatis. Perhatikan, notchingnya, sambungannya semua otomatis dibuatkan sama inventor gitu kan. Kecuali mungkin yang jadi referensi corner join ininya, karena diganti dia hilang katanya referensi. Bisa diedit lagi nggak? Ya tinggal kita potong lagi kayak tadi gitu kan. Yang ini kan otomatis tuh. Yang ini memang belum dibuat ya. Yang ini memang belum dibuat. Tadi saya langsung ke bawah ya. Nah, ini kalau misalnya udah dibuat, dia langsung otomatis gitu ngikutin gitu kan. Yang ini memang belum dibuat tadi. Silahkan diselesaikan latihan sesuai contoh video ini. Misalkan dengan meternya ini kita oke gitu kan. Nah, kemudian kita meter lagi gitu kan. Nah, meter ini gitu kan. Oke gitu kan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kayak ngetrim untuk motong ini kita bisa potong sekaligus. Trimnya misalnya dengan menggunakan bidang ini yang dipotongnya sekaligus 3. Oke. Dia langsung 3-3. Nah, silahkan selesaikan membuat frame generator sesuai dengan video ini dari pertama. Nanti kita akan jumpa lagi di video berikutnya untuk menggali lagi fitur-fitur frame generator. Semoga bisa jelas dengan basic ini video pertama ini. Jadi saya review lagi, ingat bahwa ini langkah pentingnya, bahwa frame generator dilakukan di lingkungan assembly. Kemudian yang penting kita punya skeletal model sebagai acuan bentuk merakit rangka batangnya. Kemudian kita masukkan profil-profil batangnya sesuai ISO-nya, bentuknya, posisinya. Kemudian kita bisa lakukan end treatment gitu kan, dipotong segala macam sampai ganti dan edit posisi batangnya. Demikian video pertama ini. Silahkan dicoba. Tidak ada file yang harus di-download ya, karena memang dimulai dari nol. Kita akan jumpa lagi di video penjelasan berikutnya. Sampai nanti saya kirim video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Semoga berhasil. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.